Oh, bisanya tadi nggak mau dia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi udah dicoba mau live streaming, tapi selalu bacaan tidak bisa menampilkan siaran langsung. Gagal apa tadi, ada query-querynya gitu. Selamat siang saudara-saudara, kawan-kawan sekalian. Judul streaming kita pada siang ini sesaat sebelum memilih. Ya, sesaat sebelum memilih. Ini tentu terkait dengan pemilihan legislatif yang akan digelar pada 14 Februari 2024. Seperti biasanya, lebih sering kita streaming itu di belakang kandang burung, HP-nya Mamat. Di masjid sudah ada suara mengaji. Baik, buat kawan-kawan yang mau komentar, ini ada beberapa orang yang udah nonton, boleh dikomentari. Judulnya hari ini sesaat sebelum memilih, sebelum menentukan pilihan di pilihan legislatif 14 Februari 2024. Bro Rahmin Susilo, udah cemana Wak Rahmin, PT Evans Group. Evans Group itu perlu digurgar, itu perlu ditegur. Ribuan hektar mereka berlahan berusaha di bumi Labuan Batu, hanya meninggalkan upah buruh, upah bagi para pekerja yang katakanlah menjual tenaganya. Keuntungan dari perusahaan itu sama sekali masyarakat Labuan Batu itu nggak ikut menikmati, dibawa semua sama investornya. Jadi tanah-tanah kita, tapi yang kaya orang luar negeri sana. Evans Group itu kan PMA itu kan, penanaman modal asing. Ya, mudah-mudahan lah bupatinya ke depan bisa paham. Janganlah dibiarkan kekayaan bumi Labuan Batu mengalir keluar terus tanpa memberikan manfaat yang berarti buat masyarakat Labuan Batu. Baik, itu urusan lain Mas Fahmi. Sekarang kita mau ngobrolin tentang sesaat sebelum memilih. Nah, kawan-kawan, yang saya mau tekankan itu bahwa memilih itu adalah hak. Memilih itu adalah hak. Hak yang diberikan oleh konstitusi kepada setiap warga negara. Seharusnya yang sudah cukup umur. Yang sudah cukup umur itu ukurannya adalah sudah punya KTP. Yang sudah punya KTP, kalau dulu sih yang waras gitu, tapi pemilu 2019 yang gila pun dikasih kesempatan, dikasih juga hak untuk milih. Karena lucu juga yang buat aturan yang gila kayaknya. Jadi kita ngobrolin sama yang waras-waras saja lah. Pengen sih orang kayak sampean ada di kampungku, Mas. Ya sebenarnya pangkatan juga masih kampungku lah. Cuman kita kan tidak punya cukup kemampuan untuk menjangkau berdiskusi dengan lebih intens dan ke sana kan. Ya mudah-mudahan nanti ada waktunya kita bisa ngobrol lebih intens. Mas Rahmin ya, terkait dengan PT Evans itu. Gini, hak memilih itu diberikan oleh konstitusi. Bukan diberikan ya. Hak memilih itu adalah hak yang melekat pada setiap warga negara yang oleh konstitusi itu diberikan kepada yang sudah punya KTP 17 tahun ke atas dan berakal sehat. Saya nggak sepakat kalau yang gila ikut milih, itu nggak sepakat. Pasti milih yang gila juga gitu. Jadi streaming kali ini juga untuk ngobrol dengan orang-orang yang berakal sehat. Sesaat sebelum memilih, apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Pertama, bahwa kita paham bahwa hak memilih itu adalah hak. Yang namanya hak, dia boleh dipakai, boleh digunakan, boleh juga tidak. Jadi memilih calon anggota legislatif itu, memilih presiden, memilih kepala daerah, kita harus ngomong caleg dulu. Memilih caleg itu hak, bukan kewajiban. Jadi tidak diharuskan. Kalau asal dasarnya itu ya dia hak. Jadi boleh dipakai, boleh tidak. Nah persoalannya seberapa penting hak itu, kalau kita seberapa penting hal itu kita gunakan, terus efeknya apa? Nah kita kan pemilu legislatif itu memilih wakil rakyat
yang mana ada ratusan caleg dari belasan partai yang akan dipampangkan oleh KPU. Ini nama-nama caleg di dapil ini. Misalnya di dapil 5 Labuan Batu, Eknabara Pangkatan, Bila Hulu Pangkatan itu. Misalnya nama-namanya dipampangin di sana. Nah, masyarakat diberi hak untuk memilih siapa salah satu dari nama-nama caleg yang ada di sana untuk dijadikan wakilnya dia gitu. Wakilnya dia. Kalau dia ngajak kawannya juga untuk memilih seseorang, berarti mewakili kelompoknya dia gitu kan. Atau mewakili keluarganya dia. Tapi artinya satu orang tetap punya satu suara. Baik dia yang masih muda 17 tahun maupun yang sudah tua mungkin 60 tahun, 70 tahun masih tetap punya hak yang sama. Baik dia enggak sekolah, buta huruf bahkan, ataupun dia sudah sarjana S2. Jadi suaranya sama. Baik dia yang kelihatan religius atau yang kelihatan urakan, bandit. Itu suaranya tetap sama, satu. Jadi kalau dulu ada salah satu tokoh di Labuan Batu, dia bilang kalau sudah urusan pemilu itu urusan sejadah sampai urusan haram jadah. Karena one man, one vote. Satu orang diberi satu suara. Nah, apa yang harus kita pikirkan agar suara yang kita berikan itu tidak sia-sia? Ya, kita harus paham dulu, kenali dulu semua nama-nama caleg yang ditampilkan oleh KPU. Yang sudah dinyatakan sebagai daftar calon tetap. Kudoakan Bapak semoga terpilih kembali dan bergabung kembali di DPRD Labuan Batu. Amin, BB. Amin lah. Salam sama putra ya, B. Bah. Salam sama putra. Keluarga-keluarga di Bila Hulu Pangkatan dikabari. Jadi gini. Sebenarnya karena kita sudah bersepakat bahwa negara kita demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Maka segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan yang berpengaruh kepada seluruh rakyat harus dimusyawarahkan bersama rakyat. Nah, masalahnya adalah gedung DPR itu sempit. Gedung DPR itu sempit, nggak mungkin rakyat rame-rame di situ musyawarah. Nah, rakyat nggak mungkin rame-rame musyawarah untuk membicarakan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, gitu kan. Jadi pemerintah itu nggak bisa ujuk-ujuk buat aturan, ujuk-ujuk bagi-bagi duit, nggak, semua dimusyawarahkan dengan rakyat. Rakyat harus dilibatkan. Tapi karena gedung DPR-nya kecil, nggak muat kalau seluruh masyarakat ngumpul di situ untuk musyawarah. Maka undang-undang kita maka dibentuklah undang-undang namanya Undang-Undang Pemilu. Nah, gitu. Jadi digelarlah pemilu sebagai ajang, sebagai momen untuk rakyat memilih siapa dari daerahnya yang akan ditunjuk untuk ikut musyawarah di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi nggak semua masyarakat geruduk-geruduk ke sana. Nah, terkait dengan itu, karena ini adalah memilih wakil rakyat, maka sebisa mungkin, semaksimal mungkin diupayakan rakyat mewakilkan suaranya itu pada orang yang dia kenal, pada orang terdekat dia kan pastilah pada orang yang dia percaya, gitu kan, pada orang yang dia percaya. Soal orangnya bisa dipercaya atau tidak itu urusan lain, tapi kita yang memberikan suara itu berikanlah suara kita kepada orang yang memang kita percaya, karena ini soal mewakili suara kita, mewakili diri kita untuk ikut musyawarah di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, saya buat perumpamaan begini. Misalnya saya ini kan punya anak, ya, saya ini punya anak, gitu. Atau kawan-kawan Anda punya anak, gitu. Kebetulan anak saya nggak ada yang laki-laki ya, perempuan semua. Anggaplah saya ini punya anak laki-laki lah gitu. Saya punya anak laki-laki. Terus anak laki-laki saya itu seneng dengan cewek, gitu, dengan perempuan di kampung lain. Nah, itu kalau kita mau jodohkan, kan kita lamar gitu. Kan nggak mungkin saya yang lamar kan. Yang mau ngelamar itu anak saya yang mau dilamarkan. Masa saya yang langsung lamar? Kan nggak gitu. Unggah-ungguhnya saya akan menunjuk orang mewakili saya untuk ngelamarkan perempuan itu untuk anak saya gitu. Pasti saya akan memilih orang yang saya percaya. Orang yang saya percaya bahwa dia akan melamarkan itu perempuan untuk anak saya. Kalau saya misalnya tunjuk orang yang saya nggak kenal,
Jangan-jangan dia nggak sampai nanti ke sana untuk ngelamarkan uh, buah pujaan hatinya anak saya. Jangan-jangan nanti uh, karena nggak kenal malah dia nakal, malah dia lamar untuk dia, nggak untuk anak saya. Jadi kira-kira begitu perumpamaannya. Jadi kita menitipkan suara kepada orang yang kita percaya. Ya boleh jadi yang kita percaya itu pertama tetangga kita, kalau ada tetangga kita yang caleg, saudara kita, kalau ada saudara kita yang caleg, atau kawan sekampung kita, kalau ada kawan sekampung kita yang caleg, atau kawan sedesa kita, kalau ada kawan sedesa kita yang caleg, atau kawan semarga kita nih Ritonga misalnya, kawan semarga kita, kalau ada kawan semarga kita yang caleg, atau kawan sesuku kita, aku orang Jawa misalnya, aku milih caleg yang orang Jawa gitu. Kalau ada orang Jawa yang caleg, jadi ada alasan kita menitipkan suara kita itu kepada wakil kita, orang yang kita percaya dengan berbagai alasan itu tadi. Nah sekarang banyak pemilih itu, aku ketemu di lapangan, banyak pemilih itu dalam menentukan siapa caleg yang maru dicoblos, jadi nggak punya alasan. Dia tidak membangun alasan itu di dalam pikirannya sendiri. Dia hanya menunggu, si Anu tim suksesnya si Anu, si Anu tim suksesnya si Anu. Si Anu kemarin minta KTP, terus katanya janjiin 150.000. Si Anu ngutip KTP dan kakak janjiin 200.000. Ada yang paket 300.000. Nah persoalannya caleg yang dibawa sama tim sukses itu kita kenal atau tidak? Kalau kita nggak kenal, kemudian kita mau memilih dia hanya karena tim suksesnya itu membawa duit, gitu, itu keliru. Itu keliru, karena kalau itu yang dilakukan, kita pilih caleg yang sudah nitip duit ke tim suksesnya, kemudian caleg itu menang, kita kehilangan kesempatan untuk menyampaikan apa yang kita mau sampaikan agar diambil kebijakannya oleh pemerintah. Kenapa? Karena si caleg karena merasa sudah keluar duit, dia akan bilang, loh suaramu kan sudah tak bayar. Jadi pemilih cerdas itu, jadi pemilih bijak itu, jadi pemilih yang bijak itu pastikan kenali. Kan banyak caleg tuh, pastikan kenali, cari siapa orang terdekat dengan kita yang kalau misalnya kita ngobrol dia mau dengerin kita. Kalau dia ngobrol, kalau kita ngobrol sama dia mau dengerin kita. Dan pastikan dari nama-nama caleg itu yang kita pilih sebagai orang yang mewakili kita di gedung DPRD itu punya kemampuan untuk menyampaikan apa yang kita sampaikan ke dia. Karena parlemen itu kan parli, artinya ngomong. Jadi tugas DPR itu di samping fungsi yang sama udah tak jelasin, kemudian hak, tugasnya itu ngomong. Kewajibannya itu mendengarkan. Jadi dia wajib mendengarkan apa yang disampaikan oleh konstituennya kita, pemilih. Dia wajib mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang yang memilihnya, kemudian tugas dia menyampaikan apa yang dia dengar itu di ruang-ruang forum-forum rapat di gedung DPRD dalam rangka pengambilan kebijakan publik, dalam rangka pengambilan kebijakan yang akan berpengaruh terhadap kehidupan seluruh masyarakat termasuk kita yang milih. Nah gitu, jadi kita harus memastikan orang yang kita pilih itu orang yang mau mendengarkan kalau kita bicara, dan orang yang mampu menyampaikan apa yang dia dengar dari kita dalam rapat-rapat di gedung DPRD. Kalau misalnya ada caleg yang ternyata dia incumbent, sudah anggota DPR kian, coba dicari informasinya. Kawan ini sewaktu jadi DPR pernah ngomong nggak? Pernah berdebat tidak? Pernah menyampaikan pendapat tidak? Itu perlu dicari tahu, biar jangan juga kita memilih orang tapi setelah dia di gedung DPRD kerjanya cuma ngambil gaji sama tunjangan, tidak tahu, tidak berani, tidak mampu menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kita, menjadi pikiran kita, menjadi saran-saran kita, menjadi kepentingan kita, menjadi kebutuhan kita sebagai rakyat yang diwakilinya di gedung DPRD. Oke, kita sapa-sapa dulu ya. BB Munte, Bang Ramin Susilo, selamat siang. Bung Ting Ritonga nih, Ritonga, Ting. Kemudian ada Kak Sarah Dali Munte, papanya Luki dan Piki Setarolat hadir, Pak. Selamat siang, assalamualaikum. Asrul Hasibuan, Surya Said, kawan sekampung nih. Jadi itu sesaat sebelum memilih kita harus menanamkan alasan kita memilih siapa itu
apa alasannya. Kalau saran saya, kalau ada orang di sekitarmu yang mencalon dan dia punya kemauan untuk mendengar, punya kemampuan untuk menyampaikan di gedung DPRD, itu yang dipilih, nggak usah yang jauh-jauh. Kan kita milih wakil orang terdekat, apakah dekat secara kekeluargaan, apa dekat secara tempat tinggal, apakah dekat secara komunitas, apakah dekat secara apa namanya, apakah dekat secara kesukuan, begitu-begitu. Ngomong apa toh Mas Bud, ya didengerin lah. Ini nggak bisa nih, masa kita udah ngomong begini dia nggak ngerti juga. Yang begini nggak bisa, penting ini. Ngomong apa toh Mas Bud, masa kita ngomong dia nggak denger, dia nggak mau dengerin berarti dari tadi. Nah gitu, itu nggak bisa, manting ini nggak bisa jadi caleg ini. Oke, jadi kita butuh caleg itu yang mau dengerin kita ngomong, kemudian mampu menyampaikan apa yang kita sampaikan ke dia di gedung DPRD waktu rapat-rapat pengambilan kebijakan di gedung DPRD. Jadi jangan melulu kita milih karena ada tim sukses yang bagi-bagi duit caleg. Pasti kan kita ketemu dengan calegnya, kita ngobrol dengan calegnya, kita bisa kenali kepribadiannya. Kalau ada yang tim sukses yang bagi-bagi duit, nggak apa-apa, ambil saja duitnya, nggak usah dipilih, karena pasti tim sukses dapat lebih banyak daripada Anda, daripada kita. Tim suksesnya pasti dapat lebih banyak daripada kita yang jadi tumbal, kita yang jadi korban. Jadi buat kawan-kawan, masyarakat yang di kota lah, yang di pinggiran kota, yang di kampung-kampung, suara orang yang di kota dengan suara orang yang di kampung itu sama, one man one vote, sama. Kompeng Nababan, bro, Kompeng, selamat berjuang bro. Pak, ini Kompeng Nababan ini caleg PKB nomor urut 1 dari Dapil 3. Nah, cari tahu siapa Kompeng, cari tahu latar belakangnya. Kalau dia bisa tidak dijadikan wakil, atau cari tahu, terus nanti dibandingkan lagi dengan yang lain-lain. Nah gitu dia. Haha, makanya aku nggak nyalek. Salam dari Bang PS. Apa Bang PS? Perlu diajak ngopi bareng Bang Enting. Iya nih Pak Ramin. Pak Enting ini enggak buku kopi ya gitu. Kalau Bang Budi senior ini udah sepak terjangnya, sudah saya pernah. Aduh. Jadi begitu, Bang Kompeng, jalan terus, Bang Kompeng, terus berjuang, sampaikan kepada masyarakat bahwa Bang Kompeng ini, ya kalau aku rekom lah, kalau Bang Kompeng ini termasuk salah satu orang, kalau untuk Dapil 3 tak rekom. Dia punya keberanian untuk menyampaikan, mau mendengarkan gitu, mau mendengarkan. Ya mudah-mudahan ada rezeki Bang Kompeng, masyarakat bisa percaya dan mereka punya alasan untuk milih Bang Kompeng. Kompeng ini namanya Pendri Patar Tuan Nababan, ya. Kawan-kawan yang di Dapil 3 boleh cari tahu siapa nih Bang Kompeng. Kenal lah, muka kenal Kompeng, tatunya banyak gitu. Dia tatunya banyak macam bandit tapi hatinya lemah lembut. Kayak kembang gula. Ahmad Saprijasi Pautar, Baleh. Oke, selamat siang. Jadi kembali ke topik awal tadi, sesaat sebelum memilih. Kawan-kawan yang melihat streaming ini silakan di-share, dibagi ke kawan-kawan yang lain, dibagikan ke pendengar pemilik akun Facebook lainnya. Sesaat sebelum memilih, pastikan bahwa yang akan kita pilih adalah caleg yang memang benar-benar bisa jadi wakilnya kita, wakilnya masyarakat, wakilnya keluarga kita, wakilnya komunitas kita, wakilnya masyarakat kita gitu. Ya kalau sarannya tetaplah pilih dari orang yang terdekat dengan kita gitu. Apakah dekat secara pribadi, apakah dekat secara komunitas, apakah dekat secara kesukuan, boleh. Yang penting kita punya alasan untuk memilih. Jangan pernah memilih hanya lantaran sudah dikasih duit. Yang kalau ada yang bagi duit ya ditampung aja lah, nggak apa-apa. Tak kira itu Maulana, bro, sorry bro, kemarin nggak cover. Nanti kita tidak lanjuti bro ya, bro. Maulana TM Ritonga. Nih Ritonga, aku Jawa tapi kebetulan aktif di komunitas Ritonga Bikers Community. Aku hobinya kan touring gitu, jadi kumpul-kumpul sama kawan-kawan Ritonga. Ahmad Safrijal Sipa Utara Baleh, selamat siang. Dapil mana Pak? Kebetulan Pak Ahmad, saya dapil Labuan Batu 5. Saya caleg DPRD Kabupaten. Dapil 5 itu Kecamatan Bilahulu Pangkatan. Partainya Partai Persatuan Pembangunan, nomor urutnya 2. Nanti adalah sosialisasi khusus karena saya termasuk orang yang ngajarin calon pemilih itu, Wak, Lek, Mbok jangan pilih saya kalau Mbok nggak kenal saya. Mbok boleh cari tahu
Wawak boleh cari tahu orang lain, kalau nggak kenal saya nggak usah pilih saya, daripada nanti saya mengecewakan. Kalau bapak, mbok, Pak Lek punya saudara yang mencalon, dan menurut Pak Lek, Simbok, saudara itu layak jadi anggota DPR, silakan dipilih saudaranya, nggak usah pilih saya. Jadi saya termasuk orang yang kalau bisa yang dukung saya itu harus orang yang benar-benar kenal sama saya, dan kalaupun ketemu dia nggak sungkan negur gitu, karena sudah tahu kan. Opo judulnya lur, Raja Rimba Channel, selamat siang bro. Raja Rimba Channel judulnya sesaat sebelum memilih. Jadi kita coba sedikit kasih pencerahan kepada masyarakat pemilih yang sudah dikasih hak untuk memilih. Gunakan hak itu sebaik-baiknya sebelum kecewa, sebelum terpilih orang yang mengecewakan. Kenapa nggak bila hilir lagi Pak? Ya karena memang sudah balik kampung Pak Ahmad Sapri Jalsipa Utara Baleh. Saya aslinya kampungnya kan di Kampung Dalem. Jadi sejak 2019 kemarin kita sudah tinggal di kampung asal, di Kampung Dalem. Jadi sudah tidak tinggal di Ajamu lagi. Usaha sama rumah di Ajamu sudah adik-adik ipar kita yang neruskan. Sudah diteruskan sama adik-adik, dan rumah di Ajamu juga sekarang sudah kita jadikan pondok tahfiz gitu ya, pondok tahfiz gratis insya Allah. Jadi saya usaha buat serai wangi itu di Kampung Dalem. Nah itu wis pilih wae seduluran, men gampang lur. Itu dia Bro Raja Rimba Channel. Jadi alasan memilih itu boleh milih karena saudaranya kita, karena satu kampung dengan kita, atau karena satu komunitas dengan kita, atau bahkan karena satu suku dengan kita, atau karena satu marga dengan kita. Yang penting kita punya alasan, dan yang paling penting adalah kita bisa berkomunikasi intens dengan orang yang kita dukung jadi wakil. Ya jangan juga waktu caleg ramah-ramah, orang semua gede dibayari, warung kopi dibayari, begitu dia jadi DPR tutup kaca, mobilnya tutup kaca, begitu DPR ditegur, siapa ya kan gitu. Wah itu yang begitu-begitu jangan dipilih lah. Jadi makanya kalau saya pribadi, saya mau hanya orang-orang yang memang yakin percaya ke saya baru pilih saya. Kalau mau ketemu kita ngobrol ya lepas aja lah. Saya DPR nggak DPR gini aja gayanya, nggak berubah lah. Biyen yo kiri yo, biyen kiri pernah rodo sugi, yo pernah naik turun fluktuatif biasa lah. Yang penting kita nerimo ing pandum, apa yang diberikan Gusti Allah itu dilakoni aja, dijalani aja. Nah kepada sesama kita tetap bisa akrab. Tasya, selamat siang. Jadi itulah saudara-saudara, waktunya tadi kan janjinya cuma 15 menit, 10-15 menit, sekarang sudah 22 menit. Tak kira itu dulu streaming kita pada siang hari ini. Monggo yang mau komentar, boleh komentar nanti sesaat setelah streamingnya selesai. Biasanya pas pemilihan ini warungnya jamu pasti rame lur. Iya. Tapi aku dirantau ini, aku lagi dirantau, jadi tidak dia jamu. Apa namanya? Warungnya sepi, cuman rame suara burung. Begitu kan kawan, sesaat lagi saya akan berangkat ke dapil cari pendukung. Menjumpai kawan-kawan lah. Karena masih banyak kawan-kawan yang belum dapat kabar bahwa saya ikut maju legislatif di 2024 ini. Dan kepada kawan-kawan yang sudah tahu, mohon dikabarkan ke kawan kita yang lain. Syukur-syukur bisa mewakilkan suaranya, dan kita nanti bisa ngobrol lah. Kabari aja nomor WA aku, masih nomor WA yang lama. Betul Bang, Pak Rizal Lubis. Gimana kabar ketuamu, kepiye kabari? Siap-siap Ailur, siap. Saya demikian ya kawan-kawan. Nanti kalau ada kalau ada yang mau komentar, boleh komentar di ruang komentar sesaat setelah ini selesai. Karena kita mau close, sudah mau masuk waktu zuhur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.